Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Baun dari Tonang, tuan rumah di Bincang Tonang. Malam ini kita punya ada isu konversi lahan tentang pengalihfungsian lahan di wilayah pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Malam ini saya tidak sendiri, ada turut serta juga hadir bapak-bapak dari DPRD Kota Padang Sidimpuan. Hadir malam ini Bapak Abdurrahman Harahap dari Fraksi Demokrat Komisi 2. Hadir juga mewakili tokoh masyarakat Kota Padang Sidimpuan Bapak Manaon Lubis. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Abdurrahman. Hadir juga politisi dari Partai P3 Bapak Imran Ritonga yang kebetulan juga dari Komisi 3. Assalamualaikum. Turut hadir juga bahagian dari pemerhati pelaku Nikowam Dulan usaha Bung Putra sebagai tuan rumah malam ini di Prikik KP Puncak Simar Sayang Kota Padang Sidimpuan. Hadir juga beberapa masyarakat seperti Bung Rusdi Harahap yang mewakili dari pengusaha milenial HIPMI. Hadir juga Bung Halomuan Harahap. Selamat malam Bung, dari perwakilan HIPMI. Ya. Hadir juga Saman Siahaan dari rekan jurnalis. Hadir Adnan dari masyarakat Sidimpuan. Hadir juga Bung Rizky Rido dari Bank BSI. Ini bagus dari BSI. Serta juga bagian dari masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Hadir di ujung sana ada yang mewakili pihak pemerhati pertanian Kota Padang Sidimpuan, Bung Amir Mahmud Harahap. Isu konversi lahan dan pengalihfungsian lahan, bagaimana Anda menanggapinya? Ya. Terima kasih kepada Dikuatkan moderator Bang Baun Hari Tonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur bisa Allah berikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya Rusdianto Harahap selaku salah satu pengurus daripada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Padang Sidimpuan yang mewakili. Yang saya hormati hadir di sini yaitu tokoh masyarakat yang mungkin sudah cukup kita kenal, yaitu Uda Manaon Lubis, salah satu tokoh Tabaksel khususnya Kota Padang Sidimpuan. Juga yang saya hormati abang-abang Anda anggota dewan dari Fraksi Demokrat, begitu juga politisi P3, begitu juga kawan-kawan Bang Putra, BSI dan yang lainnya. Terkait konversi lahan, kami selaku daripada mewakili HIPMI Kota Padang Sidimpuan menyadari bahwasanya kita melihat di kota bahwasanya lahan pertanian di Kota Padang Sidimpuan tiap tahunnya 1% mengalami pengurangan. Tetapi karena kendala kita menyadari bahwa desakan daripada pemadatan penduduk, kita tidak bisa pungkiri juga bahwasanya perlahan lahan-lahan pertanian berkurang untuk bagaimana pemerataan kota, pemukiman kota. Menurut pengalaman juga saya secara pribadi dalam alih fungsi lahan, kami selaku pelaku usaha, saya pribadi menyadari bahwasanya dalam alih fungsi ini terdapat beberapa hal, dan ini bukan berarti saya ingin memberikan suatu menunjukkan kelemahan, tapi kita berharap dalam diskusi ini kita dapat mengevaluasi ke depannya bagaimana pelaku-pelaku usaha seperti kami ini ya
diberikan dalam kendala-kendala terkait alih fungsi lahan. Salah satunya saat ini ada bentukan tim daripada TKPRD. Ya. Jadi kami harap ke depannya kami dari selaku HIPMI Ya. ingin, mungkin kami akui kelemahan, kurang komunikasi dengan pemerintah. Jadi ke depannya saya harap lebih luas lah komunikasinya. Baik, seperti itu tanggapan dari kaum milenial seputar konversi lahan. Ada yang mau ditambahi, Bung? Halo, Muan. Ya, terima kasih Bang Baun. Kita sudah diundang di Bincang Tonang. Sebenarnya kalau persoalan pengembangan kota ini kan yang paling banyak mungkin akhirnya nanti ke depan adalah kawan-kawan yang berusaha di bidang pemukiman inilah salah satu. Jadi kalaulah misalnya pada akhirnya nanti untuk kejelasan ataupun kepastian hukum persoalan alih fungsi ataupun perizinan, itu akhirnya nanti yang kita yang masih daerah kota saja pun mungkin seperti ini, ya mungkin yang dari luar pun bakalan enggan masuk kemari untuk investasi, ya berinvestasi. Sebenarnya pandangan kita akhirnya bagaimana supaya kita sama-sama membangun bagaimana kota ini supaya bisa lebih maksimal ke depan. Tentang alih fungsi lahan ini. Nah, di dalam setiap perundang-undangan tentu saja ada menertibkan bagaimana untuk memperpanjang lahan ini, fungsinya terhadap pangan, terhadap masyarakat. Itu ada di sana itu regulasi yang mengatur tindak pidananya. Iya. Ada tindak pidananya itu yang ancamannya sampai 5 tahun. Nah, kalau tidak salah saya 5 tahun, dan ada yang juga sampai 3 tahun. Nah, di dalam regulasi ini apabila ada misalkan ini mengalih fungsikan lahan dari pertanian menjadi pemukiman misalkan seperti itu. Di sana harus ada peraturan yang mengikuti dari pemerintah. Apa syarat-syarat dari pemerintah harus diikuti, karena di dalam di dalam Undang-Undang Nomor 41 kalau nggak salah itu, di dalam undang-undang itu hak yang paling besar itu adalah PNS ataupun pemerintah di dalamnya. Ini belum meranah ke ke kepolisian langsung, walaupun nanti ranah pidananya memang kepolisian. Hanya saja misalkan ada PNS yang bertugas khusus menelaah apakah ini masuk ranah pidana atau tidak, baru lanjutkan di ranah ke pidananya. Seperti itu. Iya, artinya ada hal yang sangat urgen untuk setiap peralihan fungsi lahan ini, ada tindak pidana di dalamnya. Kalau menyalahi aturan ataupun regulasi yang diatur, begitu deh secara undang-undang. Apakah setiap daerah punya PPNS? Intinya dari pemaparan yang Anda sampaikan malam ini dalam isu konversi lahan, jelas negara hadir di situ dan ada jamahan hukum yang mengatur tentang itu. Undang-undang nomor berapa tadi? 41 tahun? Di zaman SB saya kurang, makanya saya masih kurang sepertinya. Cuman masa itu masih saya ingat itu. Iya. Kita berlanjut ke kawan Sidimpuan, Bung Putra. Bung Putra ini salah satu pengusaha yang menurut amatan kami dari Bincang Tonang juga sebagai pelaku konversi lahan. Lahan gundul yang ada di puncak Tor Simarsayang sekarang berfungsi menjadi sebuah kafe. Ini Anda memandangnya seperti apa? Ya, kalau pertama sih saya mendirikan usaha di sini mungkin tertarik dengan struktur lokasi yang cukup menjanjikan dibuat untuk tempat wisata. Ya. Karena sebelum-sebelumnya lokasi ini kan cenderung negatif di mata masyarakat, khususnya Sidempuan, dan mungkin juga sampai saat ini masih ada beberapa persen masih tetap menjalankan usaha tanda kutip. Iya.
saya mengambil peluang itu untuk mengubah mindset masyarakat itu gimana biar lebih baik, karena di Sedempuan untuk tujuan wisata mungkin sangat terbatas. Apalagi nih Simarsayang kan dari dulu terkenal, baik dia pendatang ataupun perantau pasti tahu tempat Simarsayang. Karena bagi mereka nanti pada saat mereka mudik atau pulang ke kampung halamannya, itu menjadikan mindsetnya, oh ternyata udah berubah. Nah, ternyata tidak ada lagi usaha esek-esek apa gimana gitu kan. Nah itu yang harus dirubah. Untuk lahannya sendiri sih, kalau di sini memang mungkin saya kurang paham untuk alih fungsinya ini seperti apa, karena sebagian untuk lahan sebelah ke atas mungkin masih ada yang mengatakan itu masih lahan adat. Nah, kalau yang sebelah bawah udah ada SHM-nya, itu masih simpang siur. Tapi untuk lahan yang Anda kelola hari ini statusnya aman? Statusnya insya Allah aman, karena SHM-nya udah ada. Ya, kita fokus ke pertanyaan saya tadi, Pak Bung Putra. Dalam isu konversi lahan, bukankah yang Anda lakukan ini juga bahagian dari konversi lahan? Seperti itu? Mungkin bisa jadi ya, tetapi daripada dibiarkan menjadi tempat mudarat, lebih bagus saya manfaatkan. Seperti itu Anda melihat? Iya. Ya. Terima kasih Bung Putra. Oke. Hadir juga kawan-kawan dari BSI, dari Bank BNI Syariah yang telah beralih nama menjadi BSI, seperti itu ya. Kawan-kawan dari BSI mungkin ada yang mau disampaikan seputar pinjaman mungkin di masalah status lahan tersebut. Ya, kalau pandangan saya sebagai Ya, dikuatkan aja. kalau pandangan saya sebagai pelaku praktisi keuangan atau perbankan, kita memandang kalau untuk sebagai pengusaha contohnya sangat perlu untuk lahan itu dikonversi menjadi SHM, karena kebanyakan lahan-lahan yang ada di Sedempuan ini contohnya khususnya belum bankable seperti itu. Karena kan banyak pengusaha itu ingin mengajukan pembiayaan ke kita ataupun ingin mengajukan kredit, cuman yang mereka punya lahannya itu hanya statusnya SK Camat, belum SHM. Nah itu kita belum terima untuk pembiayaan yang status tanahnya itu belum jelas seperti itu. Jadi kita hanya menerima status yang sudah SHM seperti itu. SHM maksudnya bisa sudah bisa diagunkan. Oh, seperti itu. Iya benar. Dari pihak Bank BSI ada yang mau ditambahi mungkin? Saya rasa hampir sama ya, karena memang kalau kita sih memang mendukung untuk ekonomi kreatif di sini. Sebenarnya masih banyak saya rasa, karena di sini juga saya pendatang di sini, saya juga belum terlalu paham tentang lahan-lahan di sini. Tapi saya lihat memang banyak ekonomi kreatif, dan pelaku usahanya juga saya berbincang juga. Tapi memang seperti yang katakan saya tadi, untuk surat-surat seperti surat tanahnya itu memang harus yang bisa dianukan, memang kita masih SHM. Nah kendalanya sih masih di situ. Kalau kita sih dari pihak bank sebenarnya mau membantu juga untuk mengembangkan, sama-sama mengembangkan. Memiliki keinginan untuk itu. Iya. Artinya berpotensi untuk ikut di lajur pertumbuhan sebuah daerah tentunya. Terima kasih. Selamat malam pemirsa Bincang Tonang. Tempat kita ini namanya Simarsayang. Ada pepatah orang-orang tua dulu sampai sekarang berlaku di acara-acara adat. Jongjong di Simarsayang, nama natap tusia logo. Ulang bedilang lag pangusayang sintap natara logogo. Oh, udah. Jadi Simarsayang ini termasuk ikonnya kota Padang Sidimpuan. Bahwa tidak keren namanya berkunjung ke Padang Sidimpuan bila tidak singgah di Simarsayang. Pemirsa, latar belakang foto ini adalah keindahan kota Padang Sidimpuan di malam hari. Maka dari itu, namanya kota harus cepat berkembang. Kalau bisa, Sidimpuan ini dipaksa sistem cepat berkembang.
Saya ulangi, kalau bisa Sidimpuan ini maunya dipaksa sistem cepat berkembang. Dengan alasan apa? Bahwa Padang Sidimpuan adalah interlandnya dari Tabaksel. Bahkan orang-orang dari Paluta itu banyak belanja ke kota Padang Sidimpuan. Orang-orang dari Padang Lawas banyak belanja ke Padang Sidimpuan. Begitu juga dari Tapanuli Selatan, Mandailing, Natal. Maka agar betah orang belanja ke Padang Sidimpuan harus ada daya tarik tersendiri. Kalau tidak ada daya tarik tersendiri yang dipaksa sistem tadi, tidak akan betah orang berlama-lama di Padang Sidimpuan. Maka dari itu kita dari masyarakat, walaupun sudah ada RT RW, rencana tata ruang wilayah Kota Padang Sidimpuan, secara umum tidak lagi diberikan izin untuk mengurangi lahan pertanian yang ada. Kenapa? Karena Padang Sidimpuan, kalau saya tidak salah hingga saat ini masih lumbung beras Sumatera Utara. Maka dari itu, tanda kutip pertanian tadi, lah tentu saja lebih khusus kepada padi sawah. Nah, agar tidak berkurang ini padi sawah, itulah pemerintah sudah membuat undang-undang dan sanksi hukum terhadap itu. Makanya, pengalihan lahan tentu harus ada standar-standarnya ke depan. Katakanlah untuk pengembang, ya katakanlah untuk perumnas, katakanlah untuk hotel, katakanlah untuk pasar Silua, yang sampai saat ini setahu saya belum ada pasar Silua di Padang Sidimpuan. Coba kita ingat tahun 70, 80-an, bahkan 90-an, mulai 80-an ya, 80 sampai 90-an. Pulang dari Medan, nggak enak kalau tidak singgah di bengkel. Apa sih yang ada di bengkel itu? Di pasar bengkel tersebut hanya dodol. Bagaimana rupanya keistimewaan dodol bengkel dengan dodol Made in Padang Sidimpuan? Tentu saja lebih enak, lebih gurih produk dodol dari Padang Sidimpuan. Tetapi karena memang belum ada pasar Silua, pasar oleh-oleh di kota Padang Sidimpuan, sehingga belum dipaksa sistem, duit itu banyak berputar di kota Padang Sidimpuan. Maka dari itu saya ulangi, kita harus cari konsep bagaimana agar orang betah berlama-lama di Padang Sidimpuan. Misalnya, Bapak Wali Kota, pemerintah Kota Padang Sidimpuan sudah membuat 3 skala prioritas. Pertama adalah untuk kebun bawang merah. Awal masa jabatan Pak Wali, luas areal kebun bawang merah yang lokasinya di persawahan penduduk itu baru 10 hektar. Karena komitmen Pak Wali dengan visi misinya bersinar tadi, sudah sekarang melebihi angka 30 hektar. Dan target Pemko Padang Sidimpuan di tahun 2023, Padang Sidimpuan bakal surplus bawang di kota Padang Sidimpuan. Sebagaimana kita ketahui, bawang selama ini beredar di kota Padang Sidimpuan bersumber dari wilayah Karo, Siborong-borong, dari Solok, bahkan bawang Peking. 3 produk yang beredar bawang di Padang Sidimpuan. 680 ton atau sekitar 700 ton kebutuhan lebih bawang per tahun di kota Padang Sidimpuan, di luar pesta, di luar kafe, di luar rumah makan. Itu hanya untuk kepentingan sehari-hari masyarakat secara umum. Maka dari itu, agar pengalihan lahan tentu saja ada standar-standar tertentu. Tidak kita ganggu areal sawah tadi. Loh, kalau dia pula lahan tidur, buat apa salahnya? Karena di agama juga kan berdosa itu mubazir. Berdosa itu. Nah, apa salahnya dikelola seperti saudara siapa tadi? Saudara Putra. Ini dikelolanya lahan tidur. Kita bangga.
dia punya khas tersendiri. Artinya kalau mau nyaman bawa keluarga, bawa ya ke kafenya free kick lah pula. Karena di sini kan saya lihat ada syariahnya. Jangankan kafe, negara Indonesia yang begitu besar, 3 bank besar di Indonesia sudah merger bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, sama Bank BNI. Artinya syariah ya. Nah, untuk itu, Bincang Tonang cukup tepat mengangkat isu ini ke permukaan agar investor masuk ke Padang Sidimpuan dengan rambu-rambu yang sudah ada. Percayalah, niat pemerintah membuat undang-undang itu adalah untuk kepentingan investor, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan semua pihak. Niat baik, makanya ada undang-undang. Jangan pula pengembang dia membangun seperti, tidak usah saya sebut lah ya, di daerah aliran sungai. Ya nggak mungkin lah. Orang kan tahu air tinggi itu sejauh mana kalau sudah banjir besar 30 tahun yang lalu. Karena banjir itu bakal terulang suatu saat. Nah ini yang perlu jadi catatan. Jangan pula sembarang memberikan izin kalau memang untuk tanda kutip membunuh masyarakat. Tapi kalau jauh dari daerah aliran sungai, jauh dari daerah resapan air, apa salahnya? Bangun hotel syariah, berapalah di Sidimpuan ini, iya kan? Nah, perlu juga membangun hotel. Nah, untuk itu diharapkan kepada pemerintah, kalau ada pengembang, tentu saja kita welcome. Apalagi pengembang itu kan ya katakanlah perumnas. Aslinya dari awal orang berseloro, perumnas itu kan perumahan belum lunas. Nah, jadi agar lunas bagaimana? Tentu ekonomi masyarakat ini. Kalau ekonomi tidak bagus, bagaimana dia membuat lunas perumnasnya? Jadi tidak akan lunas-lunas dia, kecuali lunas di Mandailing. Apa itu lunas di Mandailing? Lubis Nasution. Tidak, bukan begitu. Dia habis kontrak dengan enak dia membayarnya. Caranya supaya bagaimana? Itu tadi. Kita dukunglah program pemerintah yang 3 skala prioritas tadi. Iya, saya sudah tahu betul lah program Pak Wali kerjasama dengan DPR. Nah, khusus kepada pengembang. Waktu Tapanuli Selatan dulu, kebakaran pasar Penyambungan. Itu pemodalnya bukan dari APBD. Kalau hanya APBD, anak kemarin pun bisa pemimpin. Tidak. Dari mana? Dari bank modalnya. Bank modalnya. Tetapi atas jaminan pemerintah. Nah, katakanlah saya mau beli rumah. Nah, jadi dimodali oleh bank. Setelah ada DP sekian-sekian, ada persyaratan khusus, kepada bank lah kita mencicilnya. Apalagi kan Bank Syariah Indonesia sudah ada di sini. Nah, ini satu tanda kode alam namanya. Iya. Dengan hadirnya mereka, saya makin bersemangat ya. Kenapa? Yang kita tahu itu modal. Kalau nggak ada modal, bohong itu semua. Uang pangkal ini yang payah, DP, ya, uang muka. Maka dari itu ada uang muka. Kalau ada muka pasti ada belakang. Nah, ini dia yang kita harapkan kepada bapak-bapak dewan yang ada di sini. Maunya ke depan mari kita lebih bersinergi. Bagaimana, saya ulangi lagi, agar orang betah berlama-lama di Padang Sidimpuan. Bahwa objek wisata, apalagi Sidimpuan itu ikonnya adalah salak. Sampai-sampai ada tugu salak. Ingat, salak itu yang tidak dimiliki salak seluruh dunia. Ada di Padang Sidimpuan, itu salak merah. Nah, bahkan ada juga salak putih mengalahkan salak Pondo. Bahwa rasa salak ini dengan Sidimpuan dengan salak Pondo berbeda. Kalau salak Pondo hanya manis tok. Hanya manis tok. Kalau salak Sidimpuan ada rasa apel, ada rasa nangka, ada juga rasa mangga. Yang tidak ada cuma satu, rasa cemburu. Ini yang tidak ada, rasa salak Padang Sidimpuan. Tapi kalau terus-terusan tidak kita gembleng petani salak ini, kita tidak gembleng usaha kecil menengah, rasa cemburu itu pasti akan ada ke depan. Contohnya, banyak barang-barang dari Riau beredar IKM, industri kecil menengah, yaitu makanan ringan, cemilan lah kata orang sononya. Masih banyak dari Bukit Tinggi. Nah,
Sementara di sini juga bisa. Banyak potensi yang perlu kita gali. Di sini butuh sentuhan tangan-tangan swasta. Saya ulangi, butuh sentuhan tangan-tangan swasta. Yakinlah, Mas. Yang dimana di dalam beberapa kajian masyarakat, bagaimana persiapan-persiapan masyarakat dalam menghadapi e-sertifikat yang mungkin juga dihadapi oleh bagian perbankan. Karena elektronik sertifikat ini adalah berbentuk elektronik, dia bukan berbentuk kertas. Bagaimana nantinya masyarakat menghadapinya dan bagaimana perbankan menghadapinya. Mungkin ini juga kajian bagi kita untuk kedepannya, dan mudah-mudahan Kota Padang Sidimpuan ini semakin bersinar, religius, dan semakin diminati di Bumi Tabaksel dan Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Sebelum beranjak ke Pak Abdurrahman Harahap dari Komisi 2, tadi Bapak menyampaikan juga ada program e-KTP, maksudnya seperti e-sertifikat. Maksudnya seperti apa ini, Pak? E-sertifikat itu adalah untuk yang selama ini adalah bentuk paperless ya. Yang saat ini adalah paperless ataupun berbentuk kertas sertifikat, baik dia sertifikat dari BPN ataupun dia Prona. Dan untuk kedepannya program pemerintah pusat, maka sertifikat ini akan ditarik yang berbentuk kertas ataupun paperless, sehingga nanti diganti dengan dalam bentuk elektronik gitu. Dalam bentuk elektronik atau digital ya, seperti digital, itu. Betul. Saya tertarik dengan isu ini, tapi sebelumnya kawan-kawan dari kawan-kawan dari BSI sudah pernah dengar dengan isu ini, sertifikat. Ini enggak, maksud saya mau bertanya seperti itu tentang kesiapan pihak bank sendiri nantinya untuk itu ya. Ya, kalau itu sebelumnya memang kita sertifikat memang kita sudah dapat informasinya, cuman untuk sosialisasi terkait bentuk pastinya penggunaan e-sertifikat itu yang belum terinfo ke kita gitu. Karena selama ini juga untuk pendaftaran SHM itu ketika nanti setelah akad itu memang sudah langsung elektronik ke BPN. Itu memang sudah dilakukan. Cuman kalau untuk pengkonversian dari SHM yang bentuk fisik ke bentuk sertifikat itu memang kita belum tersosialisasi dengan baik. Ya, seperti itu ya. Iya. Artinya peluang kita untuk mengalami masalah nantinya untuk ke depan. Nah, kalau seperti itu memang kita harus adaptasi kembali gitu, karena memang di zaman seperti ini kan memang segalanya dalam bentuk elektronik seperti itu. Jadi kalaupun nanti memang semuanya harus dielektronikan, ya mau nggak mau kita pun juga harus siap terhadap perubahan itu. Seperti itu. Terima kasih kawan-kawan dari BSI. Kita melanjut ke Rahab dari Komisi 2 DPRD Kota Padang Sidimpuan. Tadi sudah ada, saya paparkan terlebih dahulu masukan dari kawan-kawan HIPMI tentang kekhawatiran tentang konversi lahan dan juga keberanian mereka untuk membuat sebuah terobosan tentang hal-hal kesiapan kita untuk isu konversi lahan nantinya, utamanya di apa namanya tadi, kawan-kawan pengembang juga kesiapan mereka untuk berkontribusi dalam hal percepatan pembangunan Kota Padang Sidimpuan. Juga tadi ada masukan dari kawan-kawan praktisi hukum Pak Sahor Pangunri Tonga tentang pesan ada ancaman di dalamnya ketika kita tidak pandai-pandai untuk mengkonsumsi isu konversi lahan, karena ketika kita salah dalam mengambil langkah ada ancaman hukuman sampai 5 tahun penjara di dalamnya. Ada juga masukan dari kawan-kawan BSI tentang keinginan mereka untuk berkontribusi penanaman modal, mempermudah penanaman modal bagi kawan-kawan atau masyarakat Kota Padang Sidimpuan dalam membangun dunia usaha. 100 hektar. Makanya tadi sampai hari ini kita masih surplus untuk ketahanan pangan kita di bidang beras, kan gitu. Selebihnya 8.000 hektar kurang lebih, termasuk palawija, lahan yang tidak difungsikan, ataupun termasuk kolam palawija, kolam renang, dan termasuk Simarasayang. Salah satunya Simarasayang sudah kita sebut
ini kan sudah alih fungsi. Nah, alhamdulillah kita memberikan apresiasi, kan? Image kita tentang masyarakat, tentang si Marsayang dari dulunya itu, dan kita buktikan bahwa satu meningkatkan PAD kita termasuk masyarakat, kan kayak gitu. Nah, alhamdulillah hari ini kita lihat si Marsayang dari lahan yang tidur menjadi berkembang pesat dan bisa semua rakyat masyarakat menikmati. Toh itu apa salahnya? Namun yang kita harapkan bahwa tatanan tersebut jangan menyalahi sehingga kita salah kaprah, kan begitu. Nah, mungkin masalah perizinan. Nah, begitu juga yang disampaikan Adinda tadi. Bagaimana menghadirkan kaula muda inilah milenial yang memiliki kapasitas untuk dalam bidang usaha di tingkat milenial, khususnya seperti tadi cerita properti, perumahan, pengembangannya, kan begitu. Nah, termasuk di sini kan yang harus kita kelola, dasar utamanya adalah tanah tersebut. Itu tanah apa? Toh harus kita bahas, kan? Nah, setelah kita tindak lanjuti ini, pengembangannya ini ternyata kan alih fungsi. Nah, dengan alih fungsinya haruslah kita ada memiliki legalitas di Kota Padang Sidempuan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Contoh alih fungsi tentang perizinan. Nah, pengembangan dan pembangunannya itu ada di PU sendiri dan termasuk di Terkim, kan begitu. Semua di sana akan diatur. Nah, seperti tadi sebelum kita mulai acara ini, bincang-bincang tadi, solusi apa dan tindakan apa yang harus kita laksanakan untuk mewujudkan keinginan adik-adik ini sebagai pengusaha, khususnya pengembangan perumahan, kan begitu. Nah, mereka sudah berkomunikasi terhadap BPN, kan begitu. Begitu juga dengan perizinan Kota Padang Sidempuan, itu cukup bagus. Nah, kurangnya satu, kalau saya A+ ini setelah keperizinan sudah, BPN sudah, kita matchingkan dengan Pak Wali Kota, kan begitu. Dia pasti mendukung, kan? Ini salah satu pengembangan yang mewujudkan pengembangan Kota Padang Sidempuan. Toh termasuk dia visi misi dia di sini. Nah, jadi supaya keinginan kita menjadi keinginan kebersamaan, pertama dari yang menginginkan ataupun dari pengusaha yang ada, nah, bersinergi. Mari kita duduk bersama. Mari kita bincangkan bersama bagaimana mantap dan suksesnya pengusaha menjadi mitra dengan pemerintahan Kota Padang Sidempuan. Kalau kita dari masyarakat, khususnya wakil rakyat, kita oke, kita siap menjalin itu komunikasi, kan begitu. Sebatas kita harus memikirkan dua tahapan, negatifnya apa, positifnya apa, kan begitu. Nah, kalau sudah kita pelajari dan kita sudah estimasi sejauh mana positifnya, sejauh mana negatifnya, baru kita flurkan, nah, baru kita jadikan barang. Dengan catatan kita tadi pokok materinya itu adalah alih fungsi, kan? Nah, dari si Marsayang kita sampel, kita buat, alhamdulillah alih fungsi itu sangat sukses. Nah, untuk pengembangan khususnya properti ataupun lahan, kalau istilah di sini kan kaplingan. Nah, karena ya halnya wajar, karena kepadatan penduduk meningkatnya, kan wajar kebutuhan itu terjadi. Nah, dari salah satu pengusaha ataupun dari kaula muda khususnya HIPMI menginginkan hal ini.
salah satunya adalah pengembangan perumahan melalui kaplingan yang ada di Kota Padang Sidempuan. Jadi kalau saya punya saran, bagaimana ini mewujudkan, ya kita harus sharing kembali dan harus kita tingkatkan komunikasi sehingga alih fungsi seperti yang Adinda maksudkan tadi dari HIPMI terwujud. Seperti yang disebutkan tadi, BPN meminta persyaratan, kan begitu. Nah, kita sudah mengurus persyaratan tersebut, kita sudah serahkan, kan? Nah, tinggal kita menunggu. Kendala apa lagi yang harus kita hadapi? Nah, ini yang harus kita telusuri. Nah, kita punya tahapan. Ini tahapan kan sudah kita laksanakan. Nah, karena apa? Kita tidak memungkiri pengembangan lahan untuk pemukiman itu akhirnya adalah lahan pertanian. Tapi walaupun lahan pertanian sampai hari ini masih 1% pergeseran. Itu betul. Dari 3.100 lahan hektar sawah. Itu datanya dari mana, Pak? Data. Sampai hari ini data kota dan sampai provinsi masih tetap. Masih sekian persen? Iya. 1%. Nah, kurang lebih 300 berapa? Bukan. 3.100 hektar. Ya, yang kapasitas kemampuan panen kita rata-rata 2 kali dalam 1 tahun. Ya, itu. Nah, jadi yang saya harapkan kalau pengembangan pengalih fungsian ini dari Adinda semua, khususnya HIPMI, begitu juga dari perbankan tadi, mari kita jejaki, mari kita lakukan tahapan-tahapannya untuk mewujudkan niatan yang bagus untuk mengembangkan Kota Padang Sidempuan. Baik dia izinnya, baik dia surat menyurat tentang lahan tanah. Nah, andaikan ini pun masih terbentur di dalam segala sesuatu halnya untuk pengalih fungsian ini, kita siap mendampingi adik melaksanakan ini. Bagaimana solusi-solusi yang akan kita dapatkan nantinya. Semoga akhirnya investor-investor yang niatannya untuk mengembangkan kota di Padang Sidempuan bisa lebih aman, nyaman hadir di kota. Berani investasi. Berani. Jadi saya mengingatkan, jangan dulu kita memberikan wacana yang belum tahu pasti hasilnya sebelum kita telusuri. Itu saja pesan saya. Nah, mari kita sama-sama telusuri untuk mewujudkan dari pengusahanya, dari masyarakatnya, dan juga dari pemerintahnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pemirsa, itu tadi tanggapan dari Bapak-Bapak Wakil Rakyat Kota Padang Sidempuan. Ada hadir Pak Imran Ritonga yang menyatakan bahwasanya Kota Padang Sidempuan bukan sebuah kota yang stuck, tapi sudah punya perencanaan, sudah punya tata ruang tersendiri, nantinya akan mempermudah akses di Sidempuan, dan juga akan ada tahapan-tahapan baru yang akan mengubah warna penanganan layanan di Kota Padang Sidempuan seperti e-sertifikat tadi. Penyampaian juga dari Pak Manaon Lubis sebagai tokoh masyarakat Kota Padang Sidempuan mengatakan, mari kita ciptakan rasa aman sehingga tamu nantinya atau pendatang yang datang di Kota Padang Sidempuan mau berlama-lama di Sidempuan, ciptakan Kota Padang Sidempuan yang aman. Tanggapan dari Pak Abdurrahman Harahap dari Komisi 2 mengatakan bahwasanya jangan pernah membuat wacana yang belum dikuasai, selalu percaya bahwasanya pemerintah Kota Padang Sidempuan memiliki itikat baik untuk percepatan pembangunan Kota Padang Sidempuan. Fix, kita kembali ke forum, hadir masyarakat milenial atau kawan-kawan yang mewakili dari HIPMI Kota Padang Sidempuan, ada juga praktisi hukum Pak Sahor Bangun Ritonga, juga kawan-kawan dari BSI masih tetap konsisten hadir malam ini. Kita buat fase interaktif tanya jawab antara Bapak-Bapak Wakil Rakyat, Bapak tokoh masyarakat Kota Padang Sidempuan beserta kita di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, dari Bung Sahor Bangun Ritonga, ada yang mau ditanyakan?
Izin Bang dulu deh Bang. Iya. Sekarang begini, tadi memang pada hakikatnya kita sama-sama baik untuk mengembangkan Kota Padang Sidimpuan ini, termasuk membuat buah pikiran dan saran untuk pemerintah. Hanya saja kalau saya kaji di tata ruang ini, itu ada memang saya sampaikan tadi ada itu tindak pidana apabila mengalihkan fungsi lahan. Lahan yang dimaksud adalah lahan yang bersifat pangan yang bersifat berkelanjutan, kan gitu, produktif kan gitu. Akan tetapi di posisi yang lain sampai saat ini belum ada saya dapati mana zonasi yang ditetapkan sebagai pangan. Nah, itu Di juga Kota Padang di Kota Sidimpuan. Padang Sidimpuan. Artinya begini, kenapa saya bahas ke sana? Artinya contohlah kawan-kawan kita HIPMI ingin menginvestorkan bisnisnya, ada ide-ide nih di Kota Padang Sidimpuan, ingin investor, mau buat kafe, mau buat hotel. Nah, tapi belum ada penetapan dari pemerintah tentang zonasi, iya kan? Zonasi yang mana pangan, sehingga misalkan kalau katakanlah ini, misalkan hamparan Sidimpuan ini, ada katakan di Batuna 2, katakanlah demikian. Di Batuna 2 ini katakanlah Purwodadi, katakanlah itu ada lahan zonasi. ada penetapan dari Bapak Wali Kota. Sehingga otomatis para pengusaha tidak mungkin lagi ke sana untuk mengembangkan hotel. Dia lebih aman karena mohon maaf, ini sewaktu-waktu kalau pandangan kita orang pengusaha itu pasti peluang. Tapi kalau pandangan kita orang hukum, ini adalah peraturan yang kesalahan. Ada pelanggaran di sana. Untuk menyatukan ini harusnya kita hadir dari pemerintah untuk mengeluarkan penetapan di mana zonasi itu, sehingga ada keterjaminan terhadap pengusaha untuk berinvestasi, ada juga keterjaminan pangan kita. Dan terlebih lagi adalah untuk tatanan ruang di mana jumlah populasi manusia semakin banyak, kemudian ruang untuk pangan ini tidak tersingkirkan oleh jumlah populasi ini. Mungkin itu saja sederhananya penetapan itu, apakah ada, kalau tidak ada kapan kita bahas. Pertanyaan Kira-kira dari gitu. praktisi hukum, ada Bung Sahor Ritonga, mungkin bisa ditanggapi dari Bapak yang mewakili Komisi 2 dan 3 atau mungkin dari tokoh masyarakat tentang kekhawatiran beliau tentang penetapan zonasi pangan, di mana nantinya ini merupakan salah satu indikator tentang ancaman hukuman tadi, seperti itu. Itu sudah ada sebetulnya, Pak. Mungkin di yang bisa menjawab. Terima kasih. Mungkin kita hanya memberikan satu masukan atas jawab pertanyaan Adinda tadi dari praktisi hukum ya, bahwa pertama tadi kita sebut tadi lahan sawah 3.100 hektar itu lahan produktif semua, kan begitu. Ada menyebar di seluruh kecamatan yang ada Kota Padang Sidimpuan. Begitu juga dengan palawijanya, termasuk di dalam catatan yang kurang lebih 8.000 hektar tadi. Nah, yang jadi persoalan tadi pertanyaannya, apakah pemerintah kota sudah menetapkan wilayah-wilayah mana yang bisa menjadi pengembangan lumbung pangan, Pak? Enggak, pengembangan zonasi di luar lahan sawah yang produktif untuk dikembangkan menjadi pengembangan Kota Padang Sidimpuan, khususnya di bidang pengembangan perumahan, kan begitu. Nah, ataupun khususnya di luar yang khusus perumahan masih ada yang lain-lain. Contoh, di jalan manakah itu, contoh jalan ini ditetapkan adalah pembangunan ruko, kan begitu.
Nah, jalan ini masih tetap pemukiman kan begitu. Mungkin seperti itu, Adinda. Seperti ini Pak, saya apa sedikit berkembang isu bahwasanya Kota Padang Sidimpuan sudah ada zonasi tentang swasembada pangan, yaitu daerah Angkola, Kecamatan Angkola Julu dan Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Yang mungkin yang mau disampaikan oleh saudara Sahor tadi, apakah ini legal, sudah dibuat dalam produk hukum seperti itu, ketetapan dari pemerintah sendiri, apakah putusan wali kota atau jenis perda atau apa, produk politik biasanya ya? Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 ini, di sini disampaikan dalam pasal 20 ayat 2 dikatakan untuk menentukan zonasi dari pangan ini, itu diatur oleh penetapan, surat penetapan dari wali kota. Oh iya, ada sejenis ajuan dari daerah seperti itu. Iya. Yang menjadi rujukan nantinya bahwasanya daerah itu akan menjadi sebuah pelanggaran ketika kita memaksakan untuk membuat zona pengembangan seperti itu. Saya kira begini, kalau dalam peraturan ataupun yang dikeluarkan wali kota sampai hari ini memang tidak ada, kan begitu. Cuman pemerintah kota itu berobsesi. Wilayah pertanian kita ini yang sangat memungkinkan, contoh kan Sidempuan Selatan itu sangat kecil lahan pertaniannya, sangat kecil. Dari beberapa kecamatan ini Kecamatan Padang Sidempuan Selatan lahan yang paling kecil dibanding dengan kecamatan yang lain. Nah, jadi obsesi ini karena wilayah Angkola Julu, Hutarim Baru, Batuna 2 dan Tenggara, mereka sudah otomatis lebih besar dan lebih luas lahan untuk pertanian. Nah, tidak salah dong kita fuskan ke sana, kita dukung, kan begitu. Iya, artinya secara legal, pemerintah daerah Padang Sidimpuan belum membuat aturan tentang zonasi tersebut. Kalau tentang zonasi mungkin saya kan kayak gitu. Sampai hari ini belum. Namun kan karena kita menginginkan pengembangan khususnya dalam pertanian, pemerintah kota itu memfos kan begitu dari dinas pertanian dan ketapang, kan begitu, mengejar bagaimana ketertinggalan perekonomian rakyat kita, masyarakat kita, kan kayak gitu. Makanya kita puskan arah ke sana, wilayah yang terbesar di sana untuk pertanian. Kan begitu. Seperti itu jawaban dari Komisi 2, Bung Sahor. Kira-kira bisa ada mengena? Sebenarnya masih ngambang. Artinya saya bukan juga ingin memaksakan harus yang seperti yang apa yang saya pikirkan, kan begitu. Hanya saja yang saya pikirkan selaku praktisi hukum, satu sisi ada kepastian hukum, ada aturan hukum, regulasi udah ada diatur di undang-undang. Kemudian tentu untuk kawan-kawan pengusaha nggak mau lah, misalkan seperti itu, dia udah mengeluarkan usahanya ini, sudah tanam modal, banyak-banyak, kemudian tiba-tiba tuh keluar penetapan, bukan zonasi katanya. Modal ini bukan sedikit, Bung. Jadi secara otomatis ini juga akan terkontaminasi dengan pihak bank nantinya ya. Akan kena. Jadi maksud saya begini, apabila sekarang belum ada, alangkah lebih bagusnya ke depan ini untuk memikirkan jadi pikiran jadi bahan sebuah perbincangan, atau setidaknya dibuat penetapan. Nggak ada rugi kok buat penetapan itu, karena begini, dari sederhana yang disampaikan oleh Bapak DPR tadi, Komisi 2 ya? Dari Komisi 2, bahwasanya Padang Sidimpuan Selatan itu paling sedikit ruang pertanian. Karena kenapa? Di sana kaplingan banyak. Kan sederhananya seperti itu. Di sana kaplingan banyak. Iya kan? Benar kan? Kaplingan banyak. Iya, terlepaslah dari kaplingan siapa. Intinya di sana itu terjadi penyempitan, itu ya karena ada populasi penduduk, bukan karena kaplingannya, populasi penduduk ada, kemudian tentunya ada kaplingan, tentunya ini lahan semakin sempit. Kita tidak bisa menyalahkan siapa saja. Pengusaha, mereka berusaha juga. Ini kondisi situasional. Akan tetapi di sisi yang lain kita pikirkan pangan ini ke depan bagaimana, kan begitu. Jangan-jangan
dari apakah ada datanya misalkan itu, kita harus kan data BPS juga. Iya. Jangan-jangan misalkan dari Tapselnya masuk ke kota kan, Iya. masuk lumbung beras ini, dialirkan ke sini kan gitu. Maksud kita dari kota sendiri bisa berdiri sendiri untuk ketahanan pangan, misalkan beras. Ini aja tadi ada penjelasan mengenai bawang tadi Pak ya, bawang itu sangat bagus memang ada di Sidimpuan ini tanpa dari Karo ada pertemuan di sini. Akan tetapi kalau seandainya ada zonasi lebih jelas dia, orang pertanian juga lebih kuat untuk bertani, tidak ada hambatan. Atau kalau kota-kota besar Bang, begini, kalau kota besar katakanlah misalkan Deli Serdang, katakanlah seperti itu ya, Deli Serdang, kemudian ada di Jawa Barat, itu lahan pertanian justru ada tempat inovasi untuk membuat kafe di dalamnya. Contohnya ini persawahan, ya kan, persawahan. Kemudian ada jalanan ke dalam khusus untuk kafe, misalkan gitu. Orang di dalam sawah itu memang zonasi tetapi saya yakin dan percaya itu memang sudah ada zonasinya. Itu ada zonasinya, tetapi diatur lagi regulasi oleh pemerintah, ini diperbolehkan asal ada persyaratannya, tidak merusak dari pangan Zonasi tersebut orang kota udah ke sana. Jadi itulah yang mau kita ini. Artinya kawan-kawan investor juga terlindungi, pemerintah juga asik untuk membangun gitu. Artinya isu pemikiran yang Anda bangun malam ini adalah adanya kepastian hukum yang ditawarkan oleh pemerintah agar para investor tidak artinya terjebak nantinya. Mungkin dari kawan-kawan lain mungkin ada yang mau dari Pak Imran, dari yang seharusnya menjadi pembicara malam ini malah bertanya. Ya mungkin. Pak Imran menanggapi sedikit. Mengenai tentang zonasi yang ditanyakan dari pihak praktisi hukum. Itu adalah salah satu produk ataupun disebut dengan perwal atau peraturan wali kota ataupun perda peraturan daerah. Tadi kami mengambil satu kata dengan adanya beberapa daerah persawahan dibuat menjadi daerah KP ataupun disebut dengan daerah wisata. Sebenarnya itu adalah bukan pemetaan zonasi, namun adalah dengan adanya sekarang itu program legislasi nasional. Legislasi nasional maksudnya seperti apa? Prolegnas, yang pada saat ini adalah program pemerintah nasional seluruh Indonesia yang dimintakan oleh pemerintah pusat, sehingga setiap daerah itu memiliki program Ripalkot namanya, ataupun program peraturan daerah tentang daerah pariwisata. Jadi maka beberapa daerah di Kota Padang Sidimpuan ini juga nantinya daerah persawahan juga, maka dibuat nanti menjadi daerah wisata, termasuk juga Semarsayang ini juga termasuk daerah wisata, termasuk Syapil Apil dan beberapa daerah lainnya menjadi daerah wisata. Jadi harapan dari praktisi hukum tadinya mengatakan bahwa pemetaan zonasi, mana zonasi lahan pengembangan pengusaha, mana zonasi lahan tentang ketahanan pangan, mana zonasi industri. Kalau kita lihat, alangkah bagus memang masukan tentang pemetaan zonasi, tetapi ini nanti akan terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat, yang dimana nanti pertama kali ketika masyarakat itu menginginkan daerah ataupun lahan itu diawali dengan orang tuanya menginginkan daerah persawahan, warisan. Kemudian ketika orang tua yang sudah meninggal, maka si anak akan membuat menjadi daerah pengembangan, baik dia seperti UMKM ataupun industri kecil, yang nantinya akan bertolak belakang dengan program ataupun pemetaan zonasi yang sebelumnya, kan itu. Namun ini juga kita bisa melihat dengan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, termasuk dengan adanya program pemerintah tentang bantuan langsung tunai ataupun saat ini juga ada bantuan sembako, yang banyak usulan dari masyarakat itu saat ini dilihat tidak tepat dengan sasaran. Makanya saran dari pemerintah
Kota Padang Sidimpuan ada dua cara, dengan gardurasi mandiri ataupun dia dengan kesadaran sendiri sehingga dia tidak lagi mendapatkan bantuan tersebut, atau dengan cara musyawarah mufakat sehingga beberapa yang saat ini sudah tidak layak menjadi menyerahkan bantuan itu kepada orang yang benar-benar layak gitu. Jadi mungkin permasalahan ini juga nanti ke depannya bisa dengan cara musyawarah mufakat baik di tingkat kelurahan dan di tingkat desa. Namun dalam program pemerintahan di Prolegnas untuk pemetaan zonasi itu sampai sekarang itu belum ada, sehingga di pemerintahan Kota Padang Sidimpuan ataupun dalam hal ini dalam bentuk Baperda ataupun Badan Pembentukan Peraturan Daerah ini belum ada wacana dan belum ada kita prioritaskan. Yang saat ini kita prioritaskan itu ada beberapa program Prolegnas, termasuk untuk ke depan itu adalah program lalu lintas ataupun termasuk program tentang daerah industri yang dimana apabila terbentuk perda ini sangat diuntungkan kepada pemerintahan Kota Padang Sidimpuan dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian nantinya APBN. Nah itulah yang kita dorong dengan teman-teman sehingga terbentuknya perda yang untuk tahun 2020 kemarin itu alhamdulillah sudah ada 5 perda. Draft masih atau sudah jadi perda, Pak? Pada saat ini sudah draft dan sudah dilayangkan kepada pemerintahan pusat. Mudah-mudahan setelah terjadi evaluasi maka ini menjadi utuh untuk kita. Mudah-mudahan apabila dia sudah bentuk utuh maka bantuan yang telah diwacanakan oleh pemerintah pusat menjadi hak untuk belanja di daerah Kota Padang Sidimpuan, sehingga apa yang telah dicanangkan dan cita-citakan Kota Padang Sidimpuan itu terrealisasi di tengah-tengah masyarakat. Namun masalah tentang pemetaan zonasi ini kita akan mempelajarinya ke depannya dan kita akan mempertanyakannya kepada pihak provinsi, di mana apakah bisa kita jalankan program perda ini dan menjadi program usulan dari DPRD Kota Padang Sidimpuan ke depannya. Itu menurut kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Imran Ritonga yang sudah memaparkan sedikit tentang sebuah pemikiran dari Bung Sahor tadinya, adanya kepastian hukum tentang zonasi. Melangkah mungkin dari Pak Manaon ada yang mau ditambahi mungkin? Makasih, tambahannya sangat perlu menjadi catatan. Dalam benak kita jangan hanya memikirkan Sidimpuannya saja. Saya tadi udah pancing bahwa kita interland. Interland, lintas. Bahkan si Bolga pun belanja ke Padang Sidimpuan. Tapanuli Utara pun belanja ke Padang Sidimpuan. Artinya tidak tertutup kemungkinan pengalih fungsian lahan ini akan menyita. Nah, untuk itu setahu saya RT RW itu sudah ada, yaitu Brastagi Padang Sidimpuan adalah Kecamatan Sidimpuan Hutan Baru dan Kecamatan Angkola Julu. Itu sudah menjadi produk, sudah menjadi produk politik. Saya tidak tahu, tapi yang jelas sudah RT RW. Maka dari itu yang perlu kita pikirkan untuk jangka panjang, jangan hanya skop Padang Sidimpuannya. Ingat, kita sudah diteken Presiden Ampres untuk Provinsi Sumatera Tenggara bahwa menurut paripurna pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Pemko Padang Sidimpuan, ibu kotanya itu adalah Padang Sidimpuan. Nah ini harus kita persiapkan itu, semuanya harus kita persiapkan. Apalagi, tapi bolehlah, ini kan udah viral lagi untuk pemekaran ini provinsi. Bahkan tadi pagi saya ada yang nelpon. Untuk tanda kutip kembali dilirik lah, kembali dilirik. Makanya saya bilang catatan sangat penting. Nah, maka dari itu Sidimpuan ini adalah ibu kota provinsi, kita persiapkan ibu kota provinsi. Saya takutnya jadi isu-isu yang kita bawa malam ini konversi lahan, Pak, kita stuck di situ saja, Pak. Maka dari itu, kalau dia ibu kota provinsi kita persiapkan, tentu perlu lahan-lahan. Bukan diri sebagai masyarakat yang ramah. Closing statement mungkin untuk malam ini, Pak, agar jangan melebar nanti ke politik. Closing statement ya itu tadi, itu kan
jati diri kota itu ada. Iya. Artinya harus dipersiapkan bagaimana untuk pengalih fungsian lahan. Itu tidak bisa. Itu sistemnya nanti yang memaksanya harus dialih fungsikan. Namun janganlah pula prioritas kepada padi sawahnya. Karena itu kan lumbung utama. Lumbung utama. Kalau hanya 1%, yaitu rata-rata ke pemukiman dia. Ke pemukimannya itu. Maka dari itu kalau dia lahan tidurnya, kenapa tidak dialih fungsikan? Contoh, Pasar Silua belum ada. Ke arah ke Sipirok sana, Simirik sekitarnya, perlulah dipikirkan untuk Pasar Silua. Gerbangnya. Iya, itu tentulah perlu lahan. Nah, arah ke Mandailing perlu lahan. Arah ke Sibolga perlu lahan. Ini tuntutan zaman kayaknya, tuntutan situasi kondisi, ya. Begitu juga dengan yang perlu kita ingat juga, Sidimpuan ini kan kota pendidikan. Ada IAIN loh di sini. Dari berbagai provinsi ada kok di sini. Bahkan dari luar negeri pun ada. Ke IAIN itu. Begitu juga perguruan tinggi yang lain. Kita kota pendidikan ya. Kota pendidikan. Makanya bagaimana orang Padang Lawas Utara, orang Mandailing Natal, orang tuanya untuk membangun rumah di Padang Sidimpuan. Perlu kita tidak tertutup kemungkinan. Kan nggak mungkin dia kalau adalah pula pengembang, ya murah pula DP-nya. Kenapa tidak? Yang diuntungkan Padang Sidimpuannya nantinya. Ini perlu jadi catatan sama kita untuk masa yang akan datang. Makasih. Baik, terima kasih Pak Manaon atas closing statementnya. Semoga Pak Rusidi sebagai pihak pengembang mendengar harapan tentang murahnya DB. Closing statement mungkin dari kawan-kawan HIPMI. Ya, terima kasih ya pengusaha muda Indonesia Kota Padang Sidimpuan, khususnya berterima kasih pada orang tua kita yang memberikan arahan malam ini sehingga membangkitkan optimisme kita selaku pengusaha muda untuk lebih membangun kota ini. Juga kepada abang-anda dari anggota dewan, kami berharap semoga pertemuan dan diskusi kita malam ini bukan ajang mungkin berakhir malam ini saja, tapi kita berharap ini adalah suatu awal, fondasi, suatu sebuah pesan dari kami pengusaha muda. Juga berharap ini menjadi penyambung kepada pemerintah. Juga harapan kami dalam diskusi ini, kita selaku pengusaha muda berharap pemerintah hadir juga dalam diskusi-diskusi seperti ini, sehingga timbul informasi publik yang mencerahkan, sehingga di luar sana tidak terjadi persangkaan-persangkaan yang berbau negatif. Sehingga kita optimis HIPMI Padang Sidimpuan mendukung pemerintah dalam program-programnya. Juga harapan kita untuk Bapak anggota dewan terkait konversi lahan tadi supaya dapat meneruskan persoalan ini. Juga HIPMI Kota Padang Sidimpuan tidak hanya berkutat di dalam persoalan perumahan. Kami juga di HIPMI Kota Padang Sidimpuan ada beberapa bidang, termasuk bidang perbankan dan mungkin juga pertanian. Itu juga bidang koperasi dan UMKM yang selaku ketua bidangnya sendiri adalah owner daripada tempat kita ini. Jadi banyak yang perlu kita kaji. Berharap kami HIPMI Kota Padang Sidimpuan membuka diri seluas-luasnya, ingin bersinergi dengan pemerintah, begitu juga abang-abang Anda anggota dewan. Apalagi betul apa yang disampaikan oleh orang tua kita udah Manaon Lubis, bahwasanya kita tidak boleh berpatok hanya mengharapkan APBD saja. Mari kita sama-sama mencari solusi bagaimana membangun kota ini, apalagi kota ini adalah salah satu yang mungkin walaupun lari daripada fokus kita malam ini akan menjadi salah satu ibu kota yang mudah-mudahan insya Allah akan menjadi ibu kota provinsi Sumatera Tenggara. Amin. Terima kasih. Berharap kedepannya diskusi ini akan berlanjut dengan melibatkan seluruh stakeholder. Terima kasih kepada perwakilan HIPMI. Mungkin ada yang mau ditambahi dari Bung Halumuan Harahap, dari praktisi hukum Bung Sahor Ritonga, dari kawan-kawan lain mungkin dari owner. Sudah cukup. Closing statement dari Anda malam ini. Tetap kunjungi Free Kick di puncak Tor Simarsayang. Closing statement mungkin dari kawan-kawan BSI. Mendukung pengusaha itu. Dan closing statement mungkin dari malam ini yang mewakili dari Bapak DPRD Kota Padang Sidimpuan dari Komisi 3. Closing statement dari Bapak malam ini. Sudah. Closing statement mungkin dari yang mewakili Komisi 2. Yang singkat saja,
selagi pembicaraan kita ini positif dan untuk niatan kemajuan Kota Padang Sidempuan, kita sebagai masyarakat yang teristimewa yang diharapkan masyarakat sebagai perwakilan rakyat, mari kita wujudkan sisi positifnya ini dalam pertemuan malam ini, khususnya dengan permintaan adik-adik dari HIPMI. Ya. Harapan saya kalau ada kendala, mari kita lalui bersama. Ya. Pesan saya terhadap HIPMI, janganlah level atas yang kita hadapi, level bawah pun perlu disentuh. Kita tidak terlepas dari UMKM tadi, kan begitu. Itu permintaan saya. Yang menonjol banyak. Ya, tahapan kecil yang ada di masyarakat kan kayak gitu. UMKM itu banyak. Itu yang kita tonjolkan. Jadi di atas pun kita main, bawah pun main kan, sama-sama matching, yang begini. Nah, oke. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sekali durasi yang kita muat malam ini di Bincang Tonang, di isu konversi lahan. Akhir kata, kita yang berhimpun malam ini murni dalam niatan edukasi, percepatan pembangunan Kota Padang Sidimpuan. Percepatan sebuah daerah akan terjadi apabila masyarakatnya aktif mengeluarkan saran, ide dan pendapat. Tetap bersangka baik. Ulang lu zaman benda pade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.